warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Nurita Fitri. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kelompok saya. Mengetahui alat ukur metode penelitian kuantitatif. Sebelum kita membuat kuesioner, pastikan kita sudah mengenali operasionalisasi konsep dari penelitian yang kita buat. Dari operasional konsep tersebut, kami membuat 7 nomor yang terdiri dari 4 nomor variabel bebas dan 3 nomor variabel terikat. Lanjut ke tutorial validitas dan reliabilitas. Membuat data di Excel, data hasil kuesioner yang telah disebarkan, kemudian kita blok semua untuk di-copy dan dipindahkan ke aplikasi SPSS. Kemudian paste semua data yang telah di-copy di aplikasi SPSS sesuai dengan title atau judul di atasnya seperti contoh X1, X2, dan seterusnya. Kemudian lakukan hal yang sama kepada variabel Y bersama totalnya dan paste. Lalu pastikan lagi title sudah jelas dan sudah tersusun. Hal pertama dalam melakukan validitas adalah ketik dimension reduction, lalu ke faktor, pindahkan sesuai per variabel. Contoh X1 sampai X4, total tidak perlu dimasukkan. Kemudian deskriptif, kemudian checklist hal-hal yang penting seperti KMO dan lain-lain sesuai dengan di layar, dan hasilnya telah jadi, yaitu KMO-nya 0,705, di mana menurut buku Malhotra tahun 2010, validitas data yang dapat dikatakan valid apabila memiliki jumlah 0,5 sampai 1. Lakukan hal yang sama kepada variabel Y dan hanya Y1 sampai Y3. Y total tidak perlu dimasukkan. Lakukan hal yang sama seperti variabel X tadi dan keluar hasil validitas variabel Y, yaitu KMO-nya adalah 0,634. Dapat dikatakan valid karena berada di antara 0,5 sampai 1. Lalu kita bisa, agar terlihat lebih rapi, kita bisa pindahkan ke Word agar terlihat lebih rapi dan jelas. Tahap selanjutnya kita akan masuk ke reliabilitas, yaitu scale, reliability analysis, dan lakukan hal yang sama per variabel tanpa masukkan total. Dan oke. Lalu keluar, kita lihat Cronbach alpha. Cronbach alpha-nya adalah 0,762, di mana menurut buku Malhotra tahun 2010, apabila Cronbach alpha melebihi 0,6, itu bertanda bahwa data yang kita buat adalah reliable. Dan jangan lupa untuk melakukan hal yang sama terhadap variabel Y. Jadi kita mencari validitas dan reliabilitas satu-satu per variabel. Lakukan hal yang sama untuk variabel Y. Pindahkan, kemudian oke. Dan kita lihat Cronbach alpha-nya juga. Cronbach alpha-nya adalah 7,56, di mana data tersebut dapat dikatakan reliable sebab melebihi 0,6. Lalu sudah disimpan di Word, kemudian hasil validitas dapat dilihat dan reliabilitas juga dapat dilihat dari masing-masing variabel. Berikut ini adalah validitas dari masing-masing variabel lebih jelasnya, dan ini hasil reliabilitasnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.